Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sis Maulana Afan, NIM 2023-42013 dari program studi S1 Teknik Industri Institut Teknologi PLN. Jadi, saya akan membahas sedikit tentang undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik serta jejak digital. Sebelum kita memasuki tentang study case atau studi kasus, kita harus tahu apa itu UU ITE dan jejak digital serta mengapa mereka ini sesuatu yang penting untuk dibahas. Jadi UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana UU ini bertujuan untuk melindungi pengguna elektronik, pengguna internet, serta pelaku transaksi elektronik, mengatur keluar masuknya informasi elektronik dan transaksi, dan menjamin keamanan para penggunanya. Jejak keamanan itu adalah suatu catatan atau rekaman aktivitas online yang ditinggalkan oleh seseorang ketika mereka menggunakan internet. Jejak digital ini biasanya berupa riwayat penelusuran, data login, atau akses akun, aktivitas media sosial, serta transaksi online maupun lokasi geografis dari seseorang. Jadi mengapa UU ITE dan jejak digital itu sesuatu yang penting? UU ITE ini merupakan sesuatu yang penting karena mereka melindungi privasi para pengguna internet dan transaksi dan pelaku transaksi elektronik. Jejak digital ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi pengguna internet, meningkatkan pengalaman dari pengguna, serta mengoptimalkan segala bentuk bisnis yang terjadi di internet. Mungkin itu untuk overview dari apa yang akan kita bahas. Lanjut ke studi kasus. Jadi untuk studi kasus dari pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Teknologi dan Transaksi Elektronik ini, yang pertama adalah kasus yang sempat gencar di beberapa beberapa tahun yang lalu. Itu adalah kasus dari Ibu Prita Mulyasari, di mana Ibu Prita Mulyasari ini diduga melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pencemaran nama baik, di mana Ibu Prita ini pada tahun 2008 menulis keluhan berupa email tentang pelayanan buruk dari suatu rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra. Eh, Seiring berjalannya waktu, email tersebut menyebar luas di internet, sehingga pihak rumah sakit yang dikritik oleh Ibu Prita Mulyasari ini menggugat Ibu Prita secara pidana dan perdata atas pencemaran nama baik melalui media elektronik. Untuk studi kasus dari jejak digital di lingkup mahasiswa. Jadi di sini ada jejak digital dari Ketua BEM Universitas Indonesia dengan nama Leon dengan Veronica Koman yang terbongkar, sehingga mereka ini dicap sebagai seorang pengkhianat bangsa. Jadi kronologinya adalah terkait tentang tangkapan layar dari percakapan si Ketua BEM UI dengan Veronica Koman muncul di media sosial, di mana percakapan tersebut menunjukkan dukungan mereka berdua terkait dengan gerakan separatis di Papua. Dari rekaman rekaman percakapan tersebut muncullah eh, reaksi-reaksi dari warganet yang mengecap bahwa si ketua BEM UI ini merupakan seseorang yang tidak nasionalis dan dia menjadi pengkhianat bangsa. Nah, dari beberapa studi kasus tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kasus pelanggaran UU ITE dan penyebaran jejak digital menunjukkan bahwa aktivitas di media sosial seseorang itu tidak lepas dari pengawasan hukum maupun pengawasan publik. Jadi kita harus sangat berhati-hati dalam berkomunikasi digital serta perlu pemahaman terhadap etika dan regulasi dunia maya agar tidak terjebak dalam pelanggaran yang bisa menimbulkan masalah bagi kita di masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.